Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan. Pagi ini di pagi yang indah kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Kita berdoa. Dalam segala keterbatasan kami ya Allah, kami selalu mengucap syukur kepadamu atas segala kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih, Engkau baik. Pagi ini kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong kami agar firman-Mu yang kami baca dan renungkan dapat mengambil bahagian dalam hidup kami. Dapat kami pahami, mengerti. Dan kami selalu melakukan firman ini dalam hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, bacaan kita pada pagi yang indah ini terambil dari Amsal 21 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-18. Amsal pasal 21 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-18. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Dialirkannya kemana ia ingini. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati, melakukan kebenaran dan keadilan. Lebih dikenan Tuhan daripada korban. Mata yang congkak dan hati yang sombong. Yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Memperoleh harta benda dengan lidah dusta adalah kesia-siaan yang lenyap dari orang-orang yang mencari maut. Orang fasik diseret oleh penganiayaan mereka, karena mereka menolak melakukan keadilan. Berliku-liku jalan si penipu, tetapi orang yang jujur lurus perbuatannya. Lebih baik tinggal pada sudut soto rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Hati orang fasik mengingini kejahatan, dan ia tidak menaruh belas kasihan kepada sesamanya. Jikalau si pencemooh dihukum, orang yang tidak berpengalaman menjadi bijak. Dan jikalau orang baik diberi pengajaran, ia akan beroleh pengetahuan. Yang Maha Adil memperhatikan rumah orang fasik dan menjerumuskan orang fasik ke dalam kecelakaan. Siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, tidak akan menerima jawaban. Kalau ia sendiri berseru-seru, pemberian dengan sembunyi-sembunyi memadamkan marah. Dan hadiah yang dirahasiakan memerdekakan kegemaran yang hebat. Melakukan keadilan adalah kesukaan bagi orang benar, tetapi menakutkan orang yang berbuat jahat. Orang yang menyimpang dari jalan akal budi akan berhenti di tempat arwah-arwah berkumpul. Orang yang suka bersenang-senang akan berkekurangan. Orang yang gemar kepada minyak dan anggur
tidak akan menjadi kaya. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianatan sebagai ganti orang jujur. Sedemikian jauh firman Tuhan yang kita baca pada pagi yang indah ini. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan dengan tema diciptakan untuk menjadi berkat. Diciptakan untuk menjadi berkat. Tuhan menciptakan setiap manusia unik adanya dan memberikan kita tubuh untuk dipakai bagi kemuliaannya. Tetapi kerap kali manusia tidak memakai anggota-anggota tubuhnya dengan baik sesuai dengan tujuan ciptaan yang Tuhan berikan kepada kita. Sesuai dengan tujuan dari penciptaan itu. Sebaliknya, kita justru memakainya demi kesenangan dan kenikmatan dalam dosa. Kalau kita melihat seperti yang digambarkan oleh bacaan kita dalam Amsal, kita lihat dalam bagian ini ada beberapa hal. Kita melihat dalam ayatnya yang keempat, mata yang congkak, hati yang sombong, lidah yang berdusta, mulut yang suka bertengkar, dan telinga yang ditutup. Ini merupakan sebuah kesalahan yang sering kita lakukan. Pengamsal dengan tegas menyebutkan bahwa mata yang congkak dan hati yang sombong adalah dosa. Lidah yang berdusta dan mulut yang suka bertengkar adalah kesia-siaan. Dan telinga yang tertutup terhadap orang yang mengalami kesusahan mendapat balasan dari Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini menegur kita, mengingatkan kita dalam segala keterbatasan kita, mengajarkan kita 4 hal. Yang pertama, yaitu hidup dengan melakukan kebenaran dan keadilan, berlaku jujur, bersedia untuk diajar, dan suka memberi. Keempat prinsip firman Tuhan ini akan menolong kita untuk menjalani hidup dan memakai tubuh kita menjadi berkat bagi banyak orang. Dan ketika kita menerapkan keempat prinsip dalam bacaan kita ini, mata dan hati kita akan terarah pada perbuatan yang benar dan adil. Lidah kita dipakai untuk mengucapkan hal-hal jujur. Mulut kita dipakai untuk hal-hal bijaksana, mendidik,
serta telinga kita senantiasa mendengar jeritan sesama kita yang membutuhkan pertolongan kita. Kita percaya hari ini, pagi ini, kita akan melakukan aktivitas. Kita mohon bimbingan Tuhan, penyertaan Tuhan, agar kita diberi hikmat untuk terus menjadi berkat bagi sesama kita. Amin. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk hari ini, hari baru. Engkau terus memberkati kami, melindungi kami. Terima kasih untuk kasih sayang-Mu kepada kami. Kami membaca merenungkan firman-Mu. Tolong kami, agar kami dapat menjadikan hidup kami untuk menjadi berkat untuk orang lain, sesama kami, melanjutkan misi Kristus dalam dunia ini. Bapa di sorga, Engkau baik. Pada saat ini kami berdoa untuk jemaat Tuhan dalam pekerjaan, tugas dan tanggung jawab masing-masing. Selaku Bapa dan Ibu, selaku anak-anak sekolah minggu, pemuda-pemudi, Tuhan berkati dalam setiap aktivitasnya. Kami percaya Engkau mengenal mereka satu persatu dalam segala keterbatasannya. Terima kasih ya Tuhan, Engkau terus memberikan kekuatan, kesehatan kepada mereka. Pada saat ini kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang mengalami kedukaan. Tuhan, Engkau mengenal mereka. Kuatkan mereka ya Tuhan. Kami percaya penghiburan yang sejati asalnya daripada Roh Tuhan sendiri, Roh Kudus sendiri. Tuhan akan memakai orang-orang yang ada di sekitar untuk menghibur mereka yang berduka. Juga kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam sakit penyakit. Kami percaya ya Tuhan, baik itu sakit penyakit karena COVID-19 atau segala bentuk sakit penyakit yang lainnya. Kami serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Obat-obatan yang dikonsumsi Tuhan berkati semuanya. Sehingga proses pemulihan dapat dilalui dengan baik. Dan kelak dapat memperoleh kesembuhan yang tentunya asalnya daripada-Mu. Terima kasih ya Allah. Pada saat ini kami juga berdoa untuk sesama kami yang miskin, dilanda bencana alam, kelaparan. Tuhan berkati mereka semua. Tuhan lindungi mereka semua. Ajar mereka selalu ya Tuhan untuk bersandar penuh kepada-Mu. Kami percaya Engkau melindungi mereka, memberikan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Kami serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Allah. Kami juga berdoa untuk para lansia, janda duda, yatim piatu. Tuhan berkati mereka semua dalam segala keterbatasan yang mereka miliki. Kami percaya Engkau berdaulat untuk melihat hidupnya, untuk melihat hidup mereka, memberikan kekuatan, kesehatan dalam menjalani hidup anugerah Tuhan ini, dan bersandar penuh hanya kepada-Mu. Terima kasih ya Allah. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami, bangsa dan negara kami, mulai dari pusat hingga pelosok tanah air. Dalam situasi-situasi saat ini, kami percaya Engkau menopang setiap pemerintah, memberi hikmat kebijaksanaan.
Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan keadaan bangsa dan negara kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami akan melanjutkan aktivitas kami. Mohon hikmat daripada Tuhan, bimbingan Roh Kudus-Mu, agar kami melanjutkan aktivitas ini dengan baik, sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Allah, berkati kami. Inilah doa kami, ungkapan syukur kami. Sambut dan sempurnakan di dalam Kristus Yesus itu Tuhan kami. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya pada pagi yang indah ini. Kembali lagi dari Bukit Sion, saya menyapa Bapak Ibu, Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.